Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Yulia Saputri, NIM 2019 035 0071. Nah, di sini saya ingin menjelaskan tentang jurnal yang membahas tentang analisis toksikologi forensik dari kasus agitasi akibat pemakaian mefedron. Nah, pada jurnal kali ini membahas tentang kasus agitasi akibat pemakaian mefedron. Nah, mefedron sendiri yaitu sintesis dari katinon yang merupakan narkoba golongan kationan yang telah dikenal cukup lama dan peredarannya telah dilarang di Indonesia maupun negara lainnya. Narkoba golongan katinon memiliki struktur kimia dan efek samping hampir mirip dengan amfetamin. Efek samping yang berbahaya dapat muncul dari penyalahgunaan narkoba katinon. Nah, narkoba golongan katinon dapat menstimulasi hingga ke ujung sistem saraf pusat sehingga dapat menimbulkan rasa menyenangkan bagi penggunanya. Kasus agitasi atau keresahan atau kegelisahan sebagai dampak penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang sering terjadi hingga mengakibatkan perilaku menyakiti diri sendiri. Nah, di Indonesia sendiri tercatat bahwa mefedron merupakan salah satu dari 53 jenis NPS yang teridentifikasi di Indonesia. Salah satu kasus penyalahgunaan NPS jenis mefedron yang ramai diberitakan di Indonesia yaitu adanya penangkapan salah satu aktor Indonesia yang diketahui memiliki NPS jenis mefedron. Nah, kemudian analisis toksikologi forensik pada jurnal ini umumnya dilakukan dalam beberapa tahapan, yaitu penyiapan sampel, screening test, uji konfirmasi, dan uji determinasi. Umumnya saat dilakukan analisis toksikologi forensik, yang ditemukan tidak hanya berupa senyawa induk, namun dapat juga berupa senyawa metabolit dari senyawa induk tersebut. Senyawa metabolit tersebut dapat menjadi target analisis toksikologi forensik. Hal tersebut karena beberapa senyawa induk saat masuk ke sistem peredaran darah manusia dapat mengalami metabolisme menjadi senyawa metabolit. Nah, preparasi sampel itu yang pertama yaitu penyiapan sampel. Nah, jenis dan sifat biologi spesimen, sifat fisika, kimia spesimen, dan tujuan dilakukannya analisis toksikologi forensik merupakan beberapa hal yang perlu diperhitungkan saat akan menyiapkan sampel. Dengan mempertimbangkan hal tersebut, maka dapat ditentukan dan dirancang metode preparasi sampel, jumlah sampel yang digunakan, dan dalam metode analisis teknologi forensik yang tepat. Yang kedua yaitu screening test. Screening test merupakan salah satu tahapan dari analisis toksikologi forensik yang dilakukan untuk mengidentifikasi golongan senyawa yang akan dianalisis. Nah, kemudian yang selanjutnya yaitu uji konfirmasi. Uji konfirmasi dilakukan untuk menetapkan identitas analit yang dianalisis. Uji konfirmasi dapat dilakukan dengan beberapa metode, diantaranya seperti HPLC, GCMS atau KLT, spektrofotodensitometri. Nah, uji konfirmasi dapat digunakan untuk menarik kesimpulan apakah seseorang telah menyalahgunakan obat terlarang atau tidak. Yang selanjutnya yaitu uji determinasi. Nah, uji determinasi ini merupakan juga interpretasi hasil analisis. Nah, hasil dari suatu metode analisis toksikologi forensik perlu dilengkapi dengan interpretasi data oleh seorang toksikologi forensik. Golongan senyawa yang ditemukan saat screening test dapat dijadikan petunjuk apabila seseorang telah menyalahgunakan obat-obatan terlarang. Nah, senyawa mefedron ini dapat dianalisis menggunakan beberapa metode, diantaranya spektroskopi inframerah dan spektroskopi Raman. Namun penggunaan kedua metode ini hanya dapat digunakan untuk senyawa mefedron murni, sehingga analisis mefedron dan metabolitnya kini dikembangkan dengan metode GCMS ataupun HPLC-MS.
Nah, mungkin seperti itu untuk analisis toksikologi forensik pada jurnal ini. Mungkin dari saya cukup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.